Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa sehat, selalu penuh berkah. Salam berjumpa kembali dengan saya masih dalam kalam hikmah dakwah Asimun Mas'ud Dakwah Channel. Di sini Al-Fakir ingin menyampaikan sebuah pernyataan atau hujah para ulama pernah menyampaikan bahwa innal fikrata ala khamsati aujuhin. Sungguhnya berpikir itu tertuju pada 5 perkara. Jadi seseorang memikirkan sesuatu itu akan menimbulkan atau memberikan dampak akan 5 perkara. Adapun berpikir yang pertama fikrotun fi ayatillah, yaitu berpikir tentang tanda-tanda kekuasaan Allah yatawalladu minhat tauhid wal yakin. Nah, kalau kita banyak berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah, maka hal itu, pikiran seperti itu akan melahirkan tauhid, kemantapan kita dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, wal yakinu, dan akan mendatangkan keyakinan, lebih yakin, percaya lagi akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan makhluknya, dalam menciptakan segala sesuatu. Maka berpikirlah akan ciptaan-ciptaan Allah. Semakin banyak kita memikirkan ciptaan-ciptaan Allah yang bisa kita lihat, bisa kita dengar, bisa kita menikmati ini akan mampu meningkatkan tauhid kita, pengesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan kita kepadanya. Yang kedua, wa fikrotun fi ala illah, dan memikirkan atau berpikir tentang anugerah-anugerah atau nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yatawalladu minhal mahabbatu wasyukru. Hal itu akan mampu melahirkan atau akan melahirkan darinya rasa kecintaan kita. Semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin cinta kepada sesama, karena apapun fasilitas yang kita miliki hanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, wasyukru, dan akan melahirkan rasa syukur kita, syukur kepada Allah dan juga syukur kepada manusia lainnya. Kemudian yang ketiga, wa fikrotun fi wa'dillahi ta'ala, kita berpikir akan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala, yatawalladu minhar rahbatu wa fikrah, wa fikrotun fi wa'idillah wa yatawalladu minhal haibah. Yang ketiga, ketika kita memikirkan akan janji-janji Allah, maka hal itu akan melahirkan rasa cinta untuk melakukan amal ibadah dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Sementara wa fikrotun fi wa'idillahi ta'ala, kalau kita memikirkan akan ancaman, wa'dun itu adalah janji Allah, sementara wa'id adalah ancaman Allah. Kalau kita berpikir akan ancaman-ancaman Allah, yatawalladu minhal haibah, yaitu akan melahirkan rasa kegentaran, rasa resah, rasa gentar ketika kita melakukan kemaksiatan atau perbuatan dosa dan kedurhakaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena ketika mengingat ancaman-ancaman Allah, kita merasa merinding, merasa takut, merasa gentar, sehingga kita tidak jadi melakukan perbuatan salah dan dosa. Sementara yang terakhir, wa fikrotun fi taksiri nafsi, ketika kita berpikir tentang kekurangan diri, kita jangan pernah berpikir tentang kelebihan diri, tetapi banyaklah berpikir tentang kekurangan diri, anit ta'ah ma'a iksanillah ilai. Kekurangan diri dalam hal apa? Bukan masalah hal keduniaan, tidak. Kekurangan diri dalam masalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana beserta itu Allah telah begitu banyak memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Itu
yatawalladu minhal haya. Hal itu akan melahirkan rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat dan karunia Allah kepada kita, tetapi kita sedikit sekali atau terlalu banyak kekurangan-kekurangan kita taat kepadanya. Kenapa demikian? Karena bila mana kita malu, bila mana kita tahu kekurangan kita, akan ketaatan kita, ibadah dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara itu semua adalah fasilitas yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu melaksanakan semuanya, kebaikan-kebaikan Allah. Ya tentunya kita malu. Semakin banyak fasilitas yang kita miliki, seharusnya selayaknya kita lebih baik dari yang lain yang memiliki begitu banyak kekurangan dalam fasilitas. Sementara kita yang begitu banyak fasilitas, terutama nikmat iman, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat Islam, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Sementara saudara kita itu banyak yang tidak memiliki itu, hanya nikmat iman, nikmat Islam, tetapi sakit-sakitan. Nah ini kita yang sehat, diberikan nikmat yang sama, iman Islam tetapi sehat, itu harusnya lebih maksimal dalam melakukan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah mungkin yang hari ini Al-Fakir bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat karena kebenaran semua datangnya dari Allah dan Rasul-Nya, sementara kesalahan dari saya pribadi mohon dimaafkan. Al-Fakir akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.